Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo menambah deretan panjang konflik di antara PDI Perjuangan dengan keluarga Presiden Joko Widodo. Disinilah peranan penting dari seorang Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih untuk memimpin Indonesia ke depan akan memainkan peran-peran yang signifikan untuk mencairkan suasana konflik yang terjadi di antara kekuatan-kekuatan politik, antara lain kekuatan politik Joko Widodo. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dipakai dan dimaksudkan untuk turut memberi edukasi yang sehat dengan menawarkan perspektif pemikiran alternatif dengan menggunakan lensa berpikir filsafat untuk membaca pemikiran dan konteks sosial politik kebudayaan di Indonesia kontemporer. Teman-teman, Gibran Rakabuming Raka telah menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Wali Kota Solo. Tentu saja banyak pihak yang memberikan analisis yang berbeda-beda terkait mengapa Gibran mengambil keputusan politik yang seperti itu. Tetapi banyak pihak yang sependapat bahwa mundurnya Gibran tidak lepas dari makin menguatnya desakan dan sikap-sikap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menyatakan bahwa Gibran bukan lagi adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Beberapa politisi PDIP terlibat dalam sikap-sikap dan upaya untuk memastikan bahwa jabatan dari Wali Kota Solo, yaitu Gibran, berakhir. Mereka menyerukan kritik-kritik tajam, bahkan tidak jarang menyerang secara langsung, secara terbuka terhadap pribadi seorang Gibran Rakabuming Raka. Apa yang mereka lakukan terhadap Gibran itu sebetulnya adalah sebuah sikap yang tidak lain dan tidak bukan ditujukan juga kepada Presiden Jokowi, yang kita tahu juga sampai saat ini belum menyatakan sikapnya yang jelas apakah masih berada dan bergabung dalam PDI Perjuangan, walaupun dalam realitas politik banyak orang dan banyak pengamat mengatakan bahwa sebetulnya Jokowi sudah menyatakan tidak lagi berada dan bergabung dengan PDI Perjuangan. Nah, teman-teman, ketika konflik semakin terbuka antara keluarga Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan, maka pertanyaannya adalah siapa figur yang penting yang akan menentukan secara signifikan bagi mencairnya konflik-konflik di antara kekuatan-kekuatan politik, termasuk kekuatan politik dari kubu Presiden Jokowi, untuk memastikan bahwa Indonesia ke depan akan tetap berjalan dengan baik, dengan titik kunci penting berada di tangan Presiden terpilih yang akan memimpin Indonesia, yaitu Prabowo Subianto. Dalam konteks inilah, teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa figur penting yang akan memainkan peran signifikan dalam rangka mencairkan suasana konflik dalam percaturan politik tanah air adalah figur yang bernama Prabowo Subianto. Ia menjadi kekuatan politik baru, ia menjadi simbol dari pemersatu bagi kekuatan-kekuatan politik tanah air, dan karena itu ia akan memainkan peran yang sangat signifikan untuk memastikan bahwa kekuatan-kekuatan politik itu dapat bertemu dan mempunyai peran masing-masing di tengah-tengah kehidupan
politik bangsa dan negara Indonesia. Paling tidak, Prabowo Subianto akan memastikan bahwa seluruh kekuatan politik yang ada itu, walaupun realitasnya mereka berbeda karena memiliki konflik, tetap mempunyai kans dan peran yang signifikan karena diberi ruang untuk aktualisasi diri dalam turut serta untuk kemajuan pembangunan Indonesia ke depan. Disinilah Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih yang akan mendampingi Prabowo Subianto mungkin dalam beberapa kesempatan akan sulit untuk memainkan peran-peran yang signifikan untuk mencairkan situasi yang terjadi di tengah-tengah konflik yang terjadi paling tidak dalam konteks relasinya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai yang memenangkan pemilihan umum tahun 2024 yang lalu. Tetapi teman-teman, peran yang kita tunggu ke depan adalah peran yang akan dimainkan oleh Prabowo Subianto. Prabowo Subianto menjadi tokoh kunci yang dapat menolong kita untuk memastikan bahwa roda pemerintahan ke depan di tengah-tengah tantangan pergulatan yang ada, baik di skala lokal, regional, dan mondial, itu benar-benar memastikan Indonesia tetap ada dalam arah yang benar dari pembangunan nasional dengan cara melibatkan seluruh potensi yang ada dari kekuatan-kekuatan politik yang ada. Hanya dengan cara demikianlah maka Presiden Jokowi dan keluarga besarnya yang kita tahu sudah menjadi kekuatan politik baru yang telah memainkan peran selama 2 periode, dan kita tahu Gibran Rakabuming Raka adalah bagian dari kekuatan politik Jokowi yang tetap eksis dalam kancah politik nasional Indonesia. Karena itu, ke depan siapapun yang ingin terlibat dalam percaturan politik tanah air dengan peran-peran yang akan diberikan kepada mereka tidak lepas dari sosok seorang Prabowo Subianto. Prabowo Subianto menjadi tokoh sentral untuk memastikan bahwa seluruh kekuatan politik tanah air mendapat tempat dalam rangka percaturan politik nasional, memberi peran kepada mereka, dan hanya dengan cara demikian maka peran-peran konstruktif dapat dimainkan oleh kekuatan-kekuatan politik sekalipun mereka sebetulnya adalah kekuatan politik yang berbeda, bahkan berkonflik. Dalam konteks ini teman-teman, saya ingin mengutip gagasan penting dalam pemikiran filsafat kritis yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas bahwa politik itu sebetulnya adalah deliberasi. Apa itu deliberasi? Yaitu dialog dan upaya untuk mencari titik temu di tengah-tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Dialog dan kerjasama yang signifikan itu memastikan bahwa perbedaan itu bukan menjadi halangan untuk setiap aktor politik, sekalipun mereka berbeda, tetapi mereka bisa dipertemukan dengan upaya bersama untuk memastikan bahwa kerja-kerja yang merupakan cerminan dari apa yang ingin dicapai oleh sebuah bangsa negara itu merupakan bagian penting dalam rangka setiap pihak, setiap aktor politik pada akhirnya keluar dari egoisme diri atau egoisme kelompok, dan yang dipentingkan adalah bagaimana kontribusinya untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan.
dalam konteks ini, teman-teman, perspektif filsafat kritis yang mengusung gagasan tentang demokrasi deliberatif itu menjadi bagian penting dari kenyataan politik nasional Indonesia yang hari ini harus kita akui penuh dengan konflik dan ketegangan. Dan disinilah aktor politik yang bisa mencairkan dan mempersatukan kekuatan politik itu adalah sosok Prabowo Subianto. Kita berharap besar bahwa politik kritis yang dimainkan oleh seorang Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih akan memastikan bahwa dialog-dialog konstruktif yang deliberatif, yang melibatkan semakin banyak pihak, kekuatan-kekuatan politik yang ada untuk memberikan kontribusi politiknya dalam rangka pembangunan nasional yang berkelanjutan ke depan. Proyek-proyek nasional termasuk proyek nasional pembangunan ibu kota Nusantara adalah salah satu bagian penting yang harus diselamatkan untuk memberikan pertanggungjawaban publik bagi arah pembangunan nasional ke depan. Kita sudah habis dengan banyak energi, kekuatan, daya, bahkan material dan finansial untuk pembangunan ibu kota Nusantara. Pemerintahan yang baru ditagih untuk ikut mewujudkan proyek nasional ini, dan kiranya figur seperti Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih akan memainkan peran yang signifikan untuk menyatukan seluruh kekuatan politik yang berbeda bahkan berkonflik itu menjadi kekuatan yang besar untuk mencapai Indonesia yang semakin baik, semakin adil, semakin sejahtera ke depan. Perspektif filsafat kritis yang deliberatif yang digagas antara lain oleh Jürgen Habermas menolong kita bahwa kontestasi politik yang keras, yang seringkali penuh dengan konflik, kadang-kadang tidak dapat dihindarkan, tetapi semua pihak dipanggil untuk terlibat dalam tindakan-tindakan yang nyata, mematikan ego diri dan kelompok dan golongannya dengan harapan semua terarah pada satu visi bersama, yaitu pembangunan nasional yang berkelanjutan demi Indonesia yang maju dan berkeadilan. Disinilah figur orang yang sangat menentukan dalam rangka mencairkan suasana politik Indonesia ke depan, yaitu Prabowo Subianto, diharapkan memastikan Indonesia yang deliberatif, yang dialogis, yang terbuka dengan seluruh peran-peran yang ingin dimainkan setiap pihak yang terlibat dalam konflik, itu akan menjadi titik poin yang penting untuk Indonesia bisa keluar dari keterjebakan konflik internal yang tak kunjung selesai, dan kita mengarah pada hal yang lebih produktif dan konstruktif bagi Indonesia yang lebih baik di hari depan.